Salah satu teman Daniel adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Jawaban yang kedua. Ayat hafalan kita minggu lalu yaitu Amsal 1 ayat 7. Pertanyaan yang ketiga. Nama murid Tuhan Yesus yang menjual Tuhan Yesus. Jawabannya apa? Judas. Jawaban kuis yang keempat. Raja yang paling berhikmat di seluruh dunia menurut Alkitab adalah Raja Salomo. Jawaban kuis yang kelima. Salah satu binatang yang dikutuk oleh Tuhan adalah ular. Ular tadinya dia punya kaki, tetapi setelah ular dikutuk oleh Tuhan, maka Tuhan menjadikan ular menjadi melata. Siapa tadi yang benar jawabannya? Pintar adik-adik sekolah minggu. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Sampai di sini dulu kita hari ini adik ya. Dadah. Salam adik-adik. Shalom semuanya. Hari ini kita akan menghafalkan Alkitab dari Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Oke semuanya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Bye teman-teman. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Saya Welly. Saya Janet Anis ingin menghafalkan ayat hafalan dari Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. 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 Oke kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, yes, yes, yes. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita mengucap syukur kalau kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan sebelum sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau kami boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami mau sekolah minggu, Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya, biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan. Kami tolak Tuhan segala hal-hal yang mengganggu konsentrasi kami, bahkan sinyal juga Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau memuji Tuhan adik-adik, silakan bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Siapa Idolamu.
kita masih mau memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita mau menyembah Tuhan Allah kita, adik-adik, kita mau angkat lagu pujian Hatiku Percaya dengan sikap berdoa semuanya. Saat ku tak
sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada kesempatan hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu agar menutup bungkus kami dari gangguan si jahat, dan kiranya firman ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik adik-adik, firman kita terambil dari kitab Daniel pasal 3 yang berjudul perapian yang menyala-nyala. Wow, api. Dengar kata api, pasti kita takut. Karena apa? Takut kebakar, takut panas. Nah begitu. Tapi tidak dengan 3 teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka nggak takut. Ceritanya, ada waktu pagi, Raja Nebukadnezar, raja yang berkuasa di negeri Babel, memanggil seluruh para wakil menterinya, wakil bupati, wakil kepala daerah, dan penasihat-penasihat raja untuk datang di acara peresmian upacara pembuatan patung yang dibuat oleh raja. Setelah mereka datang semua berkumpul, nah seorang bentara berkata dengan suara nyaring, "Beginilah yang dititahkan raja kepadamu. Setelah kalian mendengar bunyi tiupan sangkakala, seruling, kecapi, gambus, hendaklah kalian menyembah sujud pada patung yang dibuat oleh rajaku." Setelah mendengar itu, semuanya langsung sembah sujud menyembah patung itu. Tiba-tiba ada seorang kasdim berkata, "Raja kan telah mengatakan bahwa semua orang setelah mendengar bunyi sangkakala haruslah menyembah patung yang raja buat. Barang siapa yang tidak melakukan titah raja akan dimasukkan atau dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada tuh raja 3 orang Yahudi, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka nggak mau raja untuk menyembah patungnya raja buat. Wow, mendengar itu raja marah, lalu memanggil ketiga orang tersebut. Setelah memanggil ketiga orang tersebut, raja bertanya, "Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar engkau tidak mau menyembah patung yang telah aku buat? Mengapa?" Nah, kemudian mereka menjawab, "Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini, karena Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu." Mengetahui itu, raja murka dan menyuruh langsung tentara-tentaranya untuk mengikat tangan ketiga orang itu. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Tetapi sebelum itu, raja memerintahkan pada tentaranya agar membuat api itu 7 kali lebih panas. Bayangkan adik-adik, 7 kali. Jika ada sebuah lilin kita menyentuh sedikit aja, kita sudah sakit ya. Gimana 7 kali? Gak kebayang. Mereka diikat dengan pakaian lengkap dan dimasukkan ke dalam perapian itu. Nah, kemudian paginya raja bangun kaget, lalu berkata kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang kita campakkan ke dalam perapian itu tangannya terikat ya?" Jawab menteri, "Benar raja, tetapi aku melihatnya ada 4 orang raja. Mereka berjalan-jalan bebas di dalam perapian itu. Dan sepertinya orang yang keempat itu seperti anak dewa raja." Raja penasaran. Kemudian raja berkata, "Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari." Kemudian mereka dibebaskan. Kemudian para menteri melihat dan mengecek tubuh mereka, apakah ada luka, ya kan, atau ada yang terbakar. Tapi setelah dicek,
tidak ada satupun luka di tubuh mereka. Bahkan bau terbakar nggak ada adik-adik. Luar biasa Tuhan ya. Tidak ada. Kemudian mereka melapor pada raja, tidak ada. Dan setelah itu raja berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk melepaskan hambanya. Dan kemudian raja berkata, karena mereka menyembah Allah mereka yang maha tinggi, mereka bisa selamat. Oleh sebab itu, aku memerintahkan bahwa barang siapa ada dari segala suku maupun bahasa manapun yang melakukan atau mengucapkan penghinaan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan. Dan kemudian setelah itu raja memberikan kedudukan atau jabatan yang tinggi kepada mereka bertiga. Nah adik-adik, firman Tuhan kita saat ini mengajari kita agar tetap taat dan setia kepada Tuhan apapun masalah yang kita hadapi saat ini, apapun keadaan cobaan yang kita hadapi. Nah apalagi saat ini sedang ada corona, kita tetap belajar taat dan setia, percaya, yakin seperti ketiga orang ini bahwa Tuhan Allah akan membebaskan kita dari masalah ini dan akan tetap melindungi kita walaupun banyak virus di sekitar kita. Tetapi kita boleh percaya, tetapi kita tetap harus jaga diri, menjaga kebersihan kita juga. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Semoga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita hari-hari. Adik-adik, ayat hafalan kita ada di Lukas 4 ayat 8b. Lukas 4 ayat 8b. Yang bunyinya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kakak ulangi, Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Demikian adik-adik kata hafalan kita. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengarkan. Ajar kami untuk tetap setia, tetap untuk mengandalkan Engkau, apapun keadaan kami, apapun situasi yang saat ini kami hadapi. Kami yakin tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami dan akan menyelamatkan kami dari segala masalah yang kami hadapi. Tuhan berkati seluruh anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka saat ini, Tuhanlah yang menjaga mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia bisa sembuh, Indonesia bisa pulih kembali ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Aduh, ini pagi-pagi gini enaknya ngapain ya? Aku mau cari temanku dulu si Moni. Mana dia ya? Ntar dulu ya, aku panggil dulu ya. Moni, Moni. Iya. Nah, apa kabar Moni? Puji Tuhan, baik. Begini, aku mau pergi ke tempat keramat. Orang bilang di sana itu kalau kita ngasih persembahan, apa saja yang kita minta pasti dikasih. Kamu mau ikut nggak? Tidak aku tidak mau pergi. Kenapa? Tidak, pokoknya tidak.
Wah, rugi kamu. Kan tadi kita sudah mendengarkan cerita. Katanya kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh main-main sama Tuhan. Ya, kita kan juga berusaha supaya kita juga bisa sukses, bisa kaya, kasih persembahan di sono. Nanti kita minta apa? Terkabulkan. Gimana? Mau ikut enggak? Tidak aku tidak mau. Itu bukan cara yang bagus. Kalau kita mau memperoleh berkat yang luar biasa, kita harus tetap datang sama Tuhan. Emangnya kamu nggak pengen pintar, cepat-cepat gitu? Kepingin cepet kaya? Gimana? Tidak, pokoknya aku tidak mau. Aku hanya mau percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia bisa menolong kita. Yang penting kita tidak melakukan yang tidak boleh oleh Tuhan. Ya, kalau kamu nggak mau ikut, nggak apa-apa. Aku mau ngajak anak-anak sekolah minggu yang lain. Ayo, siapa yang mau ikut dodo? Angkat tangan. Siapa yang mau ikut kasih persembahan ke tempat keramat, ke dewa-dewa? Tidak boleh. Itu sama dengan dosa. Jangan mau ikut ya. Itu perbuatan yang tidak baik. Itu melanggar perintah Tuhan. Tuhan katakan kalau kita mau memperoleh sesuatu yang baik, harus kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Seperti cerita tadi, bagaimana Daniel dan teman-temannya, mereka tidak mau menyembah Tuhannya Raja Nebukadnezar, tapi mereka tetap menyembah kepada Tuhan yang benar. Waduh, kalau begitu saya sudah salah ini. Saya sudah berdosa kepada Tuhan Yesus karena saya tidak berdoa, tidak meminta kepada Tuhan Yesus. Aduh, salah saya ini. Aku harus minta ampun sama Tuhan Yesus supaya dosaku diampuni, supaya aku tidak lagi pergi ke tempat-tempat keramat untuk minta sesuatu. Salah itu ya. Itu salah ya, Moni ya? Iya, jadi kamu harus minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan kamu tidak boleh ke sana, ya. Oh iya, kalau gitu saya sadar. Selama ini berarti saya salah. Saya mau minta ampun sama Tuhan Yesus. Mulai sekarang kalau saya minta apa-apa, minta kecerdasan, supaya saya juga nantinya kalau udah besar jadi orang sukses, saya harus berdoa kepada Tuhan Yesus, saya harus rajin belajar, saya harus dengar-dengaran perkataan orang tua. Sekarang Dodo mau berdoa, mau minta ampun sama Tuhan. Moni mau nggak doa sama-sama dengan Dodo? Oke. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni Dodo. Dodo sudah bersalah karena Dodo mau pergi ke tempat keramat, memberikan persembahan, minta supaya Dodo bisa rajin belajar atau supaya pintar. Ternyata itu salah. Tuhan Yesus, ampuni Dodo ya, supaya Dodo sekarang harus rajin berdoa kepada Tuhan Yesus, rajin belajar supaya pintar dan dengar-dengaran kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah Dodo. Dalam nama Tuhan Yesus, Dodo berdoa. Amin. Amin. Aduh, terima kasih ya Moni. Iya, sama-sama. Sudah ingatkan Dodo. Teman-teman, selamat hari Minggu ya. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi. Dadah. Hari Minggu, dadah. Bye-bye. Bye-bye. Bertumbuh bersama-sama. Ayo kita bertumbuh bersama-sama. Bertumbuh
tumbuhlah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baginyalah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya.